Assalamualaikum, salam sehat untuk Anda semua. Jika Anda membaca tagline di bawah nama channel saya, maka Anda akan menemukan sebuah frasa yang berbunyi alam lestari. Nah, apa maksud dari frasa tersebut dan apa hubungannya dengan isi dari channel ini? Nah, jika Anda penasaran, silakan simak video ini sampai selesai. Manusia hidup membutuhkan hal penting yaitu sandang, pangan, dan papan. Dan pangan adalah kebutuhan yang paling penting. Oleh karena itu manusia kemudian berupaya untuk memenuhinya melalui aktivitas bertani, berkebun, beternak, dan semacamnya. Namun dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia ternyata menghadapi 3 masalah yang besar. Masalah yang pertama itu adalah pertambahan jumlah penduduk yang cepat. Menurut prediksi lembaga Pew Research Center Amerika Serikat, penduduk Indonesia akan berjumlah 320-an juta jiwa pada tahun 2100. Dan ingat bahwa semua harus diberi makan 3 kali sehari dan masing-masing makan setidaknya sepiring nasi atau sumber karbohidrat lain dan pelengkap lain sebagai kebutuhan minimal untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, logikanya jumlah pangan yang harus disediakan juga harus ditambah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang makin banyak. Jadi lahan yang disediakan untuk menanam tanaman pangan juga harus ditambah. Namun faktanya, luas dan kualitas lahan justru makin berkurang. Entah karena alih fungsi lahan atau penggunaan lahan yang tidak bijaksana. Inilah masalah manusia yang kedua. Kemudian masalah ketiga, itu adalah ketidakpastian cuaca akibat global warming atau pemanasan global yang berpengaruh cukup nyata pada tanaman dan organisme-organisme yang lain. Global warming sendiri sudah lama dianggap sebagai fenomena reaksi alam terhadap ketidakpahaman manusia memperlakukan alam. Nah, lalu bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan alam sekaligus menjaganya agar tetap lestari? Nah, channel ini bertujuan untuk membahas strategi dan cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memanfaatkan alam secara baik dan benar. Oleh karena itu, channel ini fokus membahas 2 hal. Yang pertama, mengenal organisme-organisme dan fungsi serta peran pentingnya di alam. Dan yang kedua, mengenal cara hidup organisme dan hubungannya dengan faktor lingkungan hayati dan non-hayati. Dengan demikian, saya berharap agar channel ini bisa mengingatkan kita pada prinsip bahwa setiap organisme, baik itu tumbuhan, hewan, dan mikrobia yang diciptakan Tuhan, itu pasti mempunyai fungsi dan peran khas di alam. Tumbuhan akan saya bahas dalam porsi yang cukup besar karena alasan berikut. Yang pertama, tumbuhan adalah pengubah energi cahaya dari matahari ke energi kimia yang dapat digunakan oleh organisme konsumen, termasuk manusia melalui proses fotosintesis. Yang kedua, proses fotosintesis sendiri itu membutuhkan karbon dioksida yang bagi kebanyakan organisme itu adalah racun. Dan sebaliknya melepaskan oksigen yang dibutuhkan organisme lain. Peristiwa inilah yang kemudian membuat tumbuhan dianggap sebagai paru-paru bumi. Yang ketiga, tumbuhan adalah juga rumah bagi organisme yang lain. Nah, sebagian organisme hidup di luar jaringan tumbuhan, sementara sebagian yang lain hidup di dalam jaringan. Mereka bisa ditemukan pada daun, biji, buah, batang, pucuk, bahkan akar. Selanjutnya, channel ini juga membahas peran tumbuhan ditinjau dari sudut pandang manusia atau antroposentrik yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu menguntungkan atau merugikan manusia. Nah, jagung adalah salah satu contoh tumbuhan yang naik kelas menjadi tanaman yang dinilai menguntungkan manusia. Makanya jagung sekarang dibudidayakan besar-besaran sebagai salah satu bahan pangan sumber karbohidrat yang penting. Sebaliknya, Gulmasium atau Chromolena odorata ini lebih banyak dikategorikan sebagai tumbuhan yang merugikan bagi manusia karena menjadi pesaing tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Oleh karena itu, tumbuhan ini lebih banyak direkomendasikan untuk dimusnahkan atau paling tidak dikendalikan. Namun, banyak penelitian yang menunjukkan hal sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun tumbuhan ini dapat digunakan untuk membunuh beberapa jenis serangga hama, diantaranya adalah hama gudang. Penelitian lain menunjukkan bahwa daun Gulmasium yang dikomposkan itu dapat menjadi alternatif pupuk nitrogen yang cukup handal. Kami pernah mencobanya pada tanaman sawi, cabai, dan jagung dan hasilnya cukup baik. Organisme lain yang dibahas pada channel ini adalah hewan, terutama yang berukuran kecil semacam serangga, cacing tanah, dan semacamnya. Sama dengan tumbuhan, maka bahasan pada hewan juga difokuskan pada 2 hal. Pertama, saya akan membahas fungsi dan peran hewan di alam. Cacing tanah misalnya itu berfungsi sebagai pembajak tanah.
Gerakan-gerakan meliang di dalam tanah memungkinkan gumpalan tanah yang keras itu akan terpecah, sehingga aerasi di dalam tanah itu menjadi lebih baik. Serangga akan menjadi kelompok hewan yang paling banyak saya bahas di channel ini, mengingat kelimpahan dan keragaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan hewan yang lain. Para ahli menduga bahwa serangga memiliki fungsi dan peran yang khas di alam. Hewan juga digolongkan menurut dampaknya pada manusia. Belalang kembara ini saya temukan di Pulau Timor, dan sudah tercatat dalam sejarah di daerah tersebut sebagai hewan yang merugikan manusia karena memangsa berbagai tanaman penting di wilayah tersebut. Meskipun demikian, belalang ini juga bisa dianggap menguntungkan manusia. Biomasa yang besar dari belalang ini itu berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak melalui teknik pengolahan tertentu. Nah, kira-kira itulah yang akan saya bahas pada channel ini. Dan jika Anda tertarik dengan channel ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video yang baru. Semoga channel ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum.